Terima kasih yang udah klik channel kami, Mama Happy. Kalau berkenan silakan subscribe dan bunyikan loncengnya biar dapat update dari kami. Assalamualaikum. Halo Mak, kami mau cerita ya Mak. Kali ini tentang Karni. 2 kali menikah tapi berakhir dengan perceraian. Karni akhirnya memutuskan menjadi janda dan bahagia dengan kehidupannya sebagai janda. Karni, seorang perempuan yang jatuh cinta dengan Gino. Laki-laki satu kampung, bahkan masih saudara sepupu. Hubungan cinta mereka tidak mendapat restu dari kedua pihak keluarga karena masih saudara sepupu. Namun mereka saling cinta dan sering bertemu sembunyi-sembunyi. Mereka berdua saling berjanji untuk mempertahankan hubungan cintanya apapun rintangannya. Mereka bahkan menorehkan nama keduanya di sebatang pohon yang menjadi saksi bisu tempat mereka sering bertemu dan bertekad memperjuangkan cinta mereka hingga mahligai rumah tangga. Tapi kan Mak, janji tinggal janji. Suatu hari, keluarga Gino justru melamar perempuan lain sebagai calon istri Gino. Karni yang mendengar kabar itu sangat terkejut. Gino gak pernah memberitahu kalau dia akan melamar perempuan lain. Seminggu yang lalu mereka masih ketemu kok di bawah pohon yang ada nama mereka berdua itu. Air hangat mengalir di sudut mata Karni. Karni merasa dikhianati oleh Gino dengan kejam sekali. 2 hari setelah peristiwa lamaran itu, Karni menangis di bawah pohon, di mana namanya dan nama Gino masih terbaca jelas di sana. Karni lalu merusak pohon itu, menghapus namanya dari kulit batang pohon itu. Ternyata Gino menyusul. "Untuk apa kamu kesini?" tanya Karni masih dengan tangisan pilu. "Aku tahu kamu akan kesini," jawab Gino. Gino lalu menjelaskan bahwa dia gak berdaya menolak perjodohan oleh orang tuanya. Dia juga gak mencintai perempuan yang kemarin dilamar keluarganya. Karni pergi berlari. Dia gak ingin mendengar penjelasan apapun, karena itu gak bakalan mengembalikan cinta Gino kepadanya. Tidak ada lagi hari-hari yang indah bagi Karni sejak hubungannya dengan Gino berakhir. Akhirnya Karni pergi ke Malaysia menjadi TKW di sana. Di Malaysia, Karni bekerja menjadi asisten seorang ahli pijet saraf refleksi. Upah yang diperoleh Karni lumayan besar Mak, alhamdulillah. Sehingga Karni bisa menabung dan mengirim uang kepada keluarganya di kampung. Setahun bekerja di Malaysia, Karni berkenalan dengan seorang pemuda Malaysia bernama Muzib, anak sulung dari 3 bersaudara dari keluarga sangat sederhana. Setelah 6 bulan saling mengenal, Karni dan Muzib akhirnya menikah. Karni merasa senang karena dia diterima dalam keluarga Muzib. Muzib tidak memiliki penghasilan tetap, kerja serabutan saja. Karnilah yang menjadi pencari nafkah utama. Dengan gajinya yang lumayan besar, Karni bahkan bisa membangun rumah di sana. Lama-lama, orang tua dan adik-adik Muzib ikut tinggal di rumahnya. Karni gak keberatan, karena rumah mereka toh cukup besar. Dari perkawinannya dengan Muzib, mereka dikaruniai 2 orang anak perempuan. Namun sayang, Muzib semakin jadi pemalas
Karnilah yang menanggung semua kebutuhan hidup keluarga mereka, termasuk menafkahi orang tua serta adik-adik Muzib yang tinggal di rumah mereka. Muzib sering pulang larut malam, entah apa kerjanya, dan sering berfoya-foya dengan teman-temannya di luar rumah. Begitu informasi yang sering didapat oleh Karni. Tapi Karni membiarkan saja. Keluarga Muzib, orang tua dan adik-adiknya tampak seperti memeras gitu loh, Mak. Memeras Karni. Sering minta uang dengan alasan pinjam. Tapi uang itu nggak pernah dikembalikan. Utang gitu loh, Mak, tapi nggak pernah bayar. Modus. Suatu hari putri bungsu Karni mengalami sakit keras. Kata dokter mengalami peradangan usus. Anaknya harus keluar masuk rumah sakit. Lah, tapi Muzib gak peduli. Orang tua dan adik-adiknya juga gak ada yang peduli. Karni harus mengurus sendiri sehingga gak bisa fokus kerja. Akhirnya Karni minta cuti pada majikannya agar bisa merawat anaknya yang sakit. Karni benar-benar merasa lelah lahir batin karena Muzib dan keluarganya semakin gak peduli. Muzib dan keluarganya hanya sesekali menjenguk ke rumah sakit. Kalau datang pun hanya minta uang belanja pada Karni. Hingga putri sulungnya tidak terselamatkan dan akhirnya meninggal dunia. Muzib dan keluarganya tetap nampak gak peduli. Karni sangat kecewa pada Muzib, pada keluarganya yang begitu acuh dengan musibah yang dialaminya. Setelah pemakaman putri bungsunya, meski masih berduka, Karni kembali bekerja pada majikannya. Tapi ketika kembali ke rumah, Karni merasa hatinya hampa. Satu-satunya yang membuat Karni tetap semangat adalah putri sulungnya. Karni mulai berpikir dan merasa dia diperalat saja oleh Muzib dan keluarganya. Mereka membutuhkan Karni karena dialah yang mencari nafkah untuk keluarga mereka. Setiap bulan, uang gaji yang diberikannya kepada Muzib habis tak bersisa. Baik ibu mertua maupun adik-adik iparnya selalu pinjam uang padanya. Tapi seperti biasa, tak pernah dikembalikan. Karni merasa jenuh dan mulai bosan menghadapi orang-orang tak berperasaan di rumahnya itu. Rumah yang dibangun dengan keringatnya sendiri. Akhirnya Karni mengambil keputusan penting. Karni mengajak Muzib dan ibu mertuanya bicara. Dia bilang dia akan pulang ke Indonesia dan membawa putri sulungnya itu pulang. Karni mengajukan perceraian. Muzib dan ibunya tercengang, kaget, sama sekali tidak menyangka jika Karni akan bertindak seperti itu. Muzib sangat kecewa dan marah pada Karni. Ya iyalah, Mak, karena tanpa Karni maka nggak ada lagi uang belanja bulanan, ya kan? Muzib memaki-maki Karni dan mengatakan bahwa dia istri yang nggak tahu diri. Demikian juga ibu mertuanya. Semua keberatan Karni pulang, apalagi membawa anak sulungnya. Meski akhirnya Karni diperbolehkan pulang, tapi rumah dan semua isinya menjadi milik mereka karena semua surat-surat atas nama Muzib. Karni terkejut. Sebegitu serakahnya ibu mertua ingin menguasai harta hasil jerih payahnya selama ini. Tapi bagi Karni, yang penting saat itu adalah anaknya. Ya, yang penting anak sulungnya bersamanya. Karni menyelesaikan urusan perceraian dengan Muzib dan mendapatkan hak asuh terhadap anaknya yang masih di bawah umur.
Karni berpamitan dan sekaligus berterima kasih kepada majikan tempatnya bekerja selama ini. Tanpa bantuannya, sulit bagi Karni untuk mengurus semuanya hingga hak asuh anak jatuh ke tangannya. Karni akhirnya pulang ke Indonesia bersama putri sulungnya dan membawa sedikit uang tabungannya. Kepulangan Karni ke kampung halaman disambut dengan sukacita oleh keluarganya. Karni mempraktekkan keahliannya dan pengetahuannya sebagai tukang pijet refleksi yang pengetahuannya dia dapatkan selama di Malaysia. Banyak pasien yang dilayaninya, Mak, dan pijet refleksi menjadi keterampilannya, menjadi sumber penghasilannya kemudian. Entah mimpi apa, Mak. Suatu hari Karni bertemu lagi dengan Gino, mantan kekasihnya dulu yang sekarang sudah berstatus duda. Pertemuan yang tidak terduga itu masih mampu membuat hati keduanya berdebar-debar. Semacam CLBK gitulah ya, Mak. Cinta lama bersemi kembali, kayak gitu. Tidak ada kata-kata yang terucap, namun kedua mata mereka saling memandang. Meski hanya bertemu sebentar, tapi bayangan Gino terus mengikuti Karni. Ada luka di sudut hatinya, ada marah tersimpan pada Gino, tapi juga masih ada rindu. Demikian juga dengan Gino. Mereka pun akhirnya bertemu lagi dan bertekad menyatukan lagi hati keduanya. CLBK betul ini, Mak. Karni dan Gino akhirnya menikah. Tapi tetap saja pernikahan mereka tidak mendapat restu dari kedua pihak keluarga. Hingga 6 bulan perjalanan rumah tangga mereka, Karni menemukan dan merasakan tabiat buruk si Gino persis seperti yang dilakukan oleh mantan suaminya di Malaysia. Gino malas kerja loh, Mak. Seharian dia hanya tidur-tiduran saja di rumah, nonton TV. Bahkan hanya sekedar mengantar Karni ketika ada panggilan untuk memijit pasiennya di dusun lain yang jauh. Gino nggak mau, alasannya capek. Tapi uang rokoknya Karni yang sediakan, nafkah keluarga Karni yang tanggung jawab. Begitu terus hingga menjelang 1 tahun rumah tangga mereka. Gino seperti benalu. Karni merasa trauma. Dia nggak mau pengalaman pahitnya di Malaysia terulang lagi. Akhirnya Karni mengajukan perceraian. Baginya, berumah tangga nggak cukup hanya dengan cinta. Mereka akhirnya bercerai. Begitu lama, Karni kembali berstatus sebagai janda. Namun kali ini hatinya lebih tenang dan bahagia. Karni menjalankan profesinya sebagai tukang pijat refleksi dan fokus merawat putri sulungnya hingga tumbuh dewasa nanti. Karni merasa lebih bahagia meski statusnya sebagai janda. Bagaimana menurut Anda, Mak? Oke, Mak, itu dulu cerita dari kami. Beritahu kami kalau Anda menyukainya. Tekan subscribe, tekan juga tombol loncengnya supaya Anda mendapat update dari kami. Kalau ada cerita menarik yang ingin Anda bagikan, hubungi kami dan kami akan mengisahkannya untuk Anda semua. Terima kasih.